Selamat pagi semuanya. Ya, Ibu harap kalian sehat-sehat semua ya. Baik. Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Marta, Jessica sama Tika. Keterangannya apa nih? Izin. Yang izin Marta sama Tika rasanya tadi ya. Jessica sakit. Ya, karena ini jam pertama. Temannya mimpin kita doa satu orang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cindy yang sudah memimpin kita dalam doa. Kemarin kita itu sudah belajar tentang fluidostatis ya, tekanan hidrostatis sampai yang sebelumnya lagi hukum pokok hidrostatika. Nah, hari ini pembahasannya masih seputar fluidostatis tapi submateri yang baru ya. Ibu punya wadah berisi zat cair di sini. Lihat ketinggiannya pas di garis ya. Lalu punya sebuah bola plastik kecil. Silakan satu orang, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ini saja, siapa namanya? Ya, silakan, Lia. Di samping sini ya. Pegang bolanya. Yang lain memperhatikan ya. Perhatikan ketinggian zat cairnya ya. Ke dalam air sampai tenggelam, sampai tercelup semuanya. Masukkan. Tahan sampai tercelup semuanya. Ke bawah lagi. Ketinggiannya bagaimana? Naik ya. Tahan. Coba lepaskan. Sekali lagi sampai tenggelam. Lepaskan tiba-tiba. Ya. Silakan duduk. Terima kasih, Lia. Sudah diamati? Ibu mau tanya sama Lia. Ya, silakan. Apa yang kamu rasakan saat tadi kamu memasukkan bola seluruhnya ke dalam zat cair tadi, ke dalam air tadi? Apa yang kamu rasakan? Iya. Seperti didorong ke atas. Tangannya seperti didorong ke atas ya? Iya. Iya, kayak didorong. Terus waktu dilepaskan, ini pertanyaan untuk semuanya. Silakan duduk Lia, terima kasih. Waktu dilepaskan sama Lia, bolanya apa yang terjadi? Bolanya muncul lagi ya ke permukaan. Nah, kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Jawaban si Adam? Karena ada udara di dalam bola. Nah, terima kasih. Joinadi dan Adam sudah menjawab tadi ya, kompak. Tapi katanya karena ada udara di dalam bola. Nah, hal ini ada kaitannya loh dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Dari dua hukum ini, hukum Pascal dan Archimedes, nanti kita akan mempelajari apa itu bunyi hukum Pascal dan Archimedes ya. Berikutnya, kita akan mengenal atau menemukan persamaan matematis dari hukum Pascal dan hukum Archimedes. Dan yang terakhir, kalian akan mengetahui peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dianalisis berdasarkan konsep hukum Pascal dan hukum Archimedes. Jadi ini akan kita pelajari hari ini. Kalian tadi sudah Ibu bagikan materi ya. Sudah Ibu bagikan, silakan kalian baca dulu. Ibu kasih waktu kalian 3 menit. Silakan dibaca. Sekarang perhatikan ke depan, Ibu ada video yang akan kita saksikan bersama-sama. Video apa ini? Dia ini adalah seorang YouTuber ya. Ibu mendapatkan videonya dari YouTube. Baik. Jadi ini tidak ada suaranya, Ibu jelaskan saja ya. Jadi dia ini mau menjelaskan cara menggunakan dongkrak hidrolik. Perhatikan di depan, dongkrak hidrolik ya. Itu alatnya. Apa gunanya dongkrak hidrolik ini? Nah, biasanya dongkrak hidrolik ini digunakan untuk mengangkat mobil.
Jadi supaya bannya nanti bisa dilepas atau diputar dengan bebas. Misalnya pada saat mau mencuci ban mobil, atau misalnya pada saat mau mengganti ban mobil yang sudah rusak dengan ban mobil yang baru. Nah jadi ini, nah sudah bisa berputar ya karena diangkat. Ibu pause di sini. Ya. Apa kira-kira pertanyaan kalian mengenai video ini? Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, saya mau menanyakan, Iya Bu. kenapa dongkrak hidrolik itu kan kecil, kenapa bisa mengangkat beban mobil yang bebannya berat gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan duduk. Mesiani lagi bertanya ya. Ada nggak yang punya pertanyaan sama seperti Mesiani? Mungkin kalian juga menanyakan hal yang sama, tetapi kalian masih ragu-ragu atau bingung mau mengungkapkan pertanyaannya seperti apa ya. Sesuai kelompok yang kemarin, ini sudah di kelompoknya masing-masing ya. Ibu bagikan LKPD ini satu orang satu, dikumpulnya juga masing-masing satu orang satu, walaupun ini dikerjakannya berkelompok ya. Silakan diamati LKPD-nya, sementara sambil kalian mengamati, Ibu akan menjelaskan bahwa di LKPD itu akan ada dua kegiatan. Taruh aja di situ. Akan ada dua kegiatan. Kegiatan pertama, kalian melakukan percobaan hukum Pascal, ya. Dan percobaan kedua topiknya hukum Archimedes. Yang hukum Archimedes nanti Ibu yang mendemonstrasikan, kalian yang mencatat datanya ya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu, alatnya hanya ini, ada spuit itu suntikan ya, suntikan yang tabung diameternya lebih besar dan yang diameternya lebih kecil. Suntikan ini dihubungkan dengan selang, perhatikan ini selang, dan di dalam spuit ini diberikan zat cair, ya. Sampai sini paham? Silakan masing-masing anggota kelompok, Ibu bagikan aja karena ini alatnya sangat sederhana. Untuk kegiatan 1 cukup sampai menulis hasil pengamatan. Untuk analisis dan kesimpulan nanti sama-sama mengerjakannya dengan kegiatan 2. Silakan. Cek. Baik. Sekarang karena waktu untuk analisis sudah habis ya, kita akan presentasikan hasil kegiatan yang pertama dulu ya. Yang terjadi saat salah satu spuit ditekan adalah bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Yang terjadi saat salah satu speed ditekan yaitu terjadinya kenaikan di speed besar. Kenaikan spuit besar ya? Iya. Maksudnya spuitnya naik yang besar ya? Iya. Kelompok lain sama tidak? Sama ya? Atau ada kalimat lain? Kalau punya kalian silakan bacakan. Yang terjadi saat salah satu spuit ditekan yaitu ketika spuit kecil ditekan maka spuit besar akan terangkat, begitupun sebaliknya. Dan juga karena kedua spuit terhubung dengan selang. Baik, terima kasih kelompok 1 dan 2 atas hasil percobaannya.
zat cair dengan berat yang dipindahkan adalah sama, tapi berdasarkan hukum Archimedes. Karena kalian tadi sebenarnya sudah literasi, sudah baca materi yang Ibu bagikan ya. Kenapa pada saat percobaan tidak bisa sama persis, padahal menurut hukum Archimedes sama? Menurut kalian kenapa tidak bisa sama persis? Ya kita masih belajar. Jadi kesalahan itu juga bisa terjadi dari kita yang mengukurnya ya. Yang ini Ibu sama teman-teman kalian tadi demonstrasikan, bisa saja terjadi kesalahan dari kami. Bisa juga karena alatnya tidak ideal. Bisa juga karena pada saat kalian membaca data tadi kurang pas posisinya. Membaca skala itu kan biasanya sejajar dengan mata. Mungkin tadi kurang sejajar kita membaca skalanya, bisa saja. Nah, terima kasih atas kegiatan yang sudah kalian lakukan. Kalian sudah bekerja dengan sangat bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang Ibu akan memberikan materi buat kalian. Materi kita tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang pertama kita bahas hukum Pascal dulu. Pascal ini siapa sih? Pascal itu adalah kakek buyut kita, kakek buyut ya. Nih. Namanya Blaise Pascal, ilmuwan berkebangsaan Prancis. Ya. Dia menyatakan bahwa ini yang kalian tulis tadi. Tekanan eksternal yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sudah kalian ketahui tadi juga ya. Nah, seperti yang kalian lakukan tadi percobaannya. Ketika satu speed ditekan, speed lainnya terangkat karena ini tadi. Kalian sudah belajar melakukan kegiatan praktikum, demonstrasi, dan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Sekarang kita simpulkan kegiatan kita secara keseluruhan. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi hukum Pascal? Silakan. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan tanpa mengalami pengurangan ke setiap fluida dan dinding bejana. Iya, terima kasih. Itulah bunyi hukum Pascal. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kesimpulan pertama. Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Simpan dulu buku-bukunya. Mengerjakannya dilarang mencontek, dilarang melihat buku, ya. Kerjakan masing-masing, dikumpulkan juga masing-masing. Karena pertemuan selanjutnya sama Bu Nenek, tolong pelajari debit dan asas kontinuitas ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jainadi sudah memimpin dalam doa. Sepulang dari sini tolong cuci tangan, gunakan masker, langsung pulang dan jangan berkerumun. Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat siang, sampai jumpa pertemuan berikutnya.